Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Oki Bagas Prasetyo, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan acquired knowledge. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Melani Saskia Firanda Putri dengan NIM 21060311070 dan rekan saya Najwa Kotrunada Anastasia dengan NIM 21060311057 dan Yulia Asna Mufida dengan NIM 21060311087. Pengertian acquired knowledge menurut Kamus Webster bermakna acquire adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu melalui usaha atau tindakan sendiri, sehingga acquired knowledge berarti ilmu yang diperoleh oleh diri sendiri dan dari luar. Ilmu perolehan atau acquired knowledge merupakan ilmu yang diperoleh manusia dengan alat-alat yang telah Allah berikan, yaitu mata, telinga, dan akal, atau hati rasional. Melalui metode eksperimen dan demonstratif, ilmu-ilmu apa saja yang bisa kita bangun melalui observasi indera dan penalaran rasional. Pendapat para tokoh Islam. Yang pertama, menurut Al-Ghazali. Pendapat Al-Ghazali pada dasarnya ilmu dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu ilmu syar'i dan ilmu akli. Dari sini kemudian berkembanglah ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengetahui perkembangannya, maka ia melihat bahwa ilmu-ilmu itu diperoleh dengan berbagai metode, yaitu metode tafakur dan metode ta'alum. Yang kedua dari argumen dari Al-Zarnuji. Beliau beranggapan bahwa hukum dasar menuntut ilmu adalah fardu ain, yang artinya menjadi kewajiban pribadi setiap muslim maupun muslimah. Pandangan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat Islam, bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, karena alasan-alasan tertentu, Al-Zarnuji membagi hukum menuntut ilmu yang dipelajari menjadi beberapa tingkatan hukum, yaitu fardu ain, fardu kifayah, haram, dan jawas atau mubah. Menurut Al-Zarnuji, ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan adalah ilmu al-hal, yaitu ilmu yang diperlukan dalam setiap kondisi dan situasi dimanapun seorang muslim berada. Setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu yang berhubungan dengan kewajiban sehari-hari dalam kondisi apapun seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Demikian pula tentang ilmu akhlak. Adapun terkait dengan ilmu fardu kifayah, Al-Zarnuji memberikan ketentuan umum bahwa ini terkait dengan ilmu-ilmu yang keperluannya pada waktu tertentu saja. Sementara itu, ilmu yang haram dipelajari adalah ilmu yang tidak memberikan manfaat, baik bagi si penuntut ilmu maupun orang lain, seperti ilmu nujum atau ilmu ramalan. Sedangkan ilmu yang mubah dipelajari, Al-Zarnuji tidak memberikan definisi yang jelas. Akan tetapi ia memberikan salah satu contoh, yaitu ilmu kedokteran. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya adalah dalam klasifikasi ilmu yang dibuat oleh Ikhwan Al-Sifat dan Ibnu Sina. Kita bisa mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang bisa dihasilkan oleh observasi dan penalaran manusia. Pertama, ilmu dibagi ke dalam dua bagian, teoritas dan praktis. Ilmu teoritis dibagi dalam fisika, matematika, dan metafisika. Berikut ini adalah beberapa disiplin-disiplin ilmiah yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan Muslim dan observasi mereka. 1. Astrofisika yang berhubungan dengan langit dan alam semesta. 2. Meteorologi yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di antara langit dan bumi. Fisika dasar. 3. Fisika dasar yang menyangkut materi, bentuk, ruang, waktu, dan gerak. Keempat, mineralogi yang berkaitan dengan benda-benda mineral seperti batu-batuan dan logaman dan cairan. Kelima, botani yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan baik secara fisiologis maupun psikologis. Yang keenam, zoologi yang berhubungan dengan hewan baik yang menyangkut klasifikasinya, fisiologi maupun psikologinya. Yang ketujuh, anatomi yang berhubungan dengan tubuh manusia. Yang kedelapan, kedokteran yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Yang kesembilan, psikologi yang berhubungan dengan jiwa manusia. Sedangkan melalui penalaran rasional, manusia telah menghasilkan ilmu-ilmu matematika dan metafisika. Ilmu matematika memiliki beberapa cabang seperti misalnya aritmatika yang berhubungan dengan angka, geometri yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan ukuran ruang. 3. Astronomi yang berhubungan dengan peredaran benda-benda langit. Yang keempat, musik yang berhubungan dengan harmoni. Yang kelima, geografi yang berhubungan dengan permukaan bumi termasuk gunung-gunung, lembah, danau, laut, dan permukaan manusia. Adapun ilmu metafisika memiliki beberapa cabang seperti 1. Ontologi yang mempelajari wujud secara umum. 2. Teologi yang mempelajari tentang Tuhan. 3. Kosmologi yang mempelajari alam raya dan strukturnya. Yang keempat, antropologi yang mempelajari hakikat manusia. Dan yang kelima, eskatologi yang mempelajari hari akhir atau tepatnya mempelajari jiwa setelah bercerai dengan badan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengetahuan menurut Abdul Rashid. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1. Pengalaman diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Pengalaman yang sudah diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang. 2. Keyakinan biasanya, keyakinan diperoleh secara turun-temurun dan tanpa ada pembuktian terlebih dahulu. Keyakinan ini biasanya mempengaruhi pengetahuan seseorang baik yang sifatnya positif maupun negatif. Yang ketiga, fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, misalnya radio, TV, majalah, buku, dan lain-lain. Yang keempat, kebudayaan setempat dan kebiasaan di dalam keluarga dapat memengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya, yaitu tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan menurut Noto Atmojo, pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yang bergerak dari
yang sederhana sampai yang kompleks. Yang pertama yaitu tahu. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari, antara lain yaitu menyebutkan dan menyatakan. Yang kedua yaitu memahami. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menjelaskan secara benar arti suatu bahan pelajaran atau tentang objek yang diketahui dan dapat diinterpretasikan materi tersebut secara benar, seperti menafsirkan, menjelaskan, meringkas tentang sesuatu. Kemampuan semacam ini lebih tinggi daripada tahu. Yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menafsirkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau konkret, seperti menerapkan suatu dalil, metode, konsep, prinsip, dan teori. Kemampuan ini adalah lebih tinggi nilainya daripada pemahaman. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan atau menjabarkan sesuatu ke dalam komponen atau bagian-bagian sehingga susunannya dapat dimengerti. Kemampuan ini meliputi mengenal masalah-masalah, hubungan antar bagian, serta prinsip yang digunakan dalam organisasi materi pelajaran. Yang kelima, terdapat sintetis. Sintetis adalah kemampuan yang merupakan kemampuan untuk menghimpun bagian ke dalam suatu keseluruhan, seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan atau abstrak dari berbagai informasi atau fakta. Jadi, kemampuan merumuskan suatu pola atau struktur baru berdasarkan informasi dan fakta. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat suatu penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat bersifat internal dan dapat bersifat relevan dengan maksud tertentu. Selanjutnya yaitu cara memperoleh pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa faktor yang dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu cara tradisional dan cara modern. Yang pertama yaitu cara tradisional, cara coba-coba atau trial and error. Cara coba-coba ini dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah. Apabila kemungkinan itu tidak berhasil dicoba, kemungkinan yang lain. Cara kekuasaan atau otoritas. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang disampaikan oleh orang yang mempunyai otoritas tanpa menguji atau membuktikan kebenarannya. Terlebih dahulu, baik secara empiris ataupun berdasarkan penalaran sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi pada masa-masa yang lalu. Yang terakhir yaitu melalui jalan pikiran. Seiring dengan berkembang kebudayaan umat manusia, cara berpikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini, manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuan, baik melalui cara berpikir dedukasi ataupun induksi. Selanjutnya, cara kedua yaitu dengan cara modern. Cara baru atau cara modern dalam memperoleh pengetahuan dewasa ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian. Melalui metode ini, selanjutnya menggabungkan cara berpikir deduktif, induktif, dan verifikatif yang selanjutnya dikenal dengan metode penelitian ilmiah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan.
Baik, pertanyaan dari Saudara Titan dan Mas Rorator ini akan kami tampung terlebih dahulu.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Rotul Ilmi. Kalau menurut saya, aku mau. Kalau menurut saya, cara menemukan pertanyaan kritis itu dengan memahami topik yang sedang dibahas. Jadi kita harus memahami topik yang dibahas terlebih dahulu. Jadi kita bisa jadi bisa mendapatkan pertanyaan kritis itu. Terima kasih. Bolehkah saya menyanggah? Boleh. Kadangkala saya sudah merasa memahami, tapi kenapa masih belum muncul juga ya pertanyaan kritisnya? Apa ada tips lain? Izin menjawab, kalau menurut saya, biasakan dalam ketika mencari pertanyaan dalam tiap presentasi itu menggunakan kalimat tanya bagaimana dan mengapa. Karena dengan menggunakan dua kalimat ini akan memunculkan jawaban yang lebih konkret. Gitu. Apakah ada feedback? Silakan. Menurut saya, untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berbicara kritis ataupun berpikir kritis itu, yang pertama, yakni jangan menelan informasi mentah-mentah. Maksudnya di sini kalian mentelaah dulu bagaimana berita ataupun masalah dari suatu permasalahan. Yang kedua, cara agar kita selalu bisa atau melatih kekritisan pikiran kita, ajukan pertanyaan yang mendasar. Dan juga memperbanyak membaca buku, karena membaca buku itu mempengaruhi tingkat kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir itu bisa kita adakan diskusi kecil-kecilan dengan teman untuk melatih kekritisan kita untuk memikirkan suatu masalah ataupun memecahkan masalah. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Titan.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Titan. Hal yang melatar belakangi tingkat pengetahuan adalah adanya tingkat pengetahuan itu adalah semakin majunya era zaman yang menuntut pengetahuan harus lebih meningkat dan adanya kemajuan iptek yang dituntut untuk terus berkembang pesat. Mungkin itu saja. Apakah ada feedback?
Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Husnul tentang ilmu apa sajakah yang termasuk ke dalam bagian ilmu praktis. Nah, kita ketahui ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan praktis ini mencangkup ilmu pengetahuan normatif dan finalistik. Ilmu pengetahuan normatif berkaitan dengan kajian norma-norma sebagai standar yang digunakan dalam pendidikan. Sedangkan ilmu pengetahuan finalistik mengkaji hasil akhir pendidikan dalam bentuk keluaran atau output maupun pengaruh outcome bagi peserta didik dan lingkungannya. Itu saja, mungkin ada feedback. Tidak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi atau bisa kita akhiri, teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bertanya lagi? Atau kita akhiri sampai di sini saja? Sudah cukup. Cukup, Mbak.
Baik, terima kasih. Kami rasa penjelasan dari kelompok kami sudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, kami mohon maaf atas keterbatasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Melani. Mela cantik banget. Makasih, Dinda. Terima kasih. Sudah boleh untuk meninggalkan Zoom Meet ya. Oke. Sing nggak keluar iki koyoke keturun iki.